Halo teman-teman, kembali di channel Mas Habis 92. Ini yang sudah dijanjikan adalah konten terbaru kami, yaitu jaga lilin. Sudah saya siapkan lilinnya, lalu ada korek, lalu ada sesajinya, dan permen. Itu saja yang kami punya. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah cerita horor, yaitu pengalaman dari teman saya sendiri, teman saya dari SMP, SMA hingga sekarang. Namanya adalah Mas Zainal. Langsung saja kita panggilkan. Silakan Mas Zainal. Ya, apa kabar Mas Zainal? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya untuk Mas Iksan? Tentu saja baik, karena saya barusan makan jadi enak badannya. Seger. Ya, langsung kita mulai ya. Nyalakan lilinnya. Ya, dari Mas Zainal apa yang ingin dibagikan untuk ke para penonton-penonton di sini? Mungkin cerita-cerita selama di sekolah pernah mengalami hal-hal yang mistis, atau dari kecil sudah pernah mengalami sebuah fenomena aneh, atau pernah melihat sosok penampakan gitu. Boleh diceritakan Mas Zainal? Baik, sebelumnya selamat malam untuk Mas Iksan. Ya, malam. Ya, untuk para subscriber dari Mas Abi 92 yang masih subscribe. Gak apa-apa, awal-awal kita bikin lucu dulu. Oh iya, nanti biar tidak sepaneng. Untuk cerita sendiri sebenarnya saya juga bukan orang yang bisa melihat yang terlalu ketika di tempat tempat misal angker gitu, tahu-tahu ada gitu. Sebenarnya saya juga tidak bisa lihat itu ya, tidak langsung terus ada enggak, tapi yang namanya memang manusia kadang ada sesekali itu mungkin diperlihatkan penampakan yang mungkin hanya ingin berkenalan ya. Oh, mungkin hanya ingin sebuah interaksi ya Mas ya, sebuah interaksi, kemudian kita bisa merasakan, akhirnya ya kita bisa melihat kadang tidak hanya penampakan tapi kadang suara ataupun barang-barang jatuh itu ya Mas? Ya, jadi itu hanya merupakan interaksi dari makhluk astral tersebut yang ingin berkenalan dengan kita, atau setidaknya ingin menyampaikan sesuatu pada kita. Ya, dulu pengalaman waktu kecil saya itu dulu ketika masih umur ya sekitar umuran anak TK, kan rumah saya sebelahan dengan kuburan. Rumahnya dekat dengan kuburan Mas? Ya, disebutkan enggak? Boleh disebutkan Mas, rumahnya di daerah mana Mas? Jadi saya dulu tuh sempat ngontrak ada di daerah ada di itu saya di situ ngontrak. Itu rumah kontrakan saya itu seberang utaranya persis itu sudah kuburan. Jadi hanya terpisah oleh jalan umum sekitar 2 meter. Dulu saya waktu kecil itu karena saya ngontrak, saya orang pendatang, jadi saya masih belum begitu kenal dengan orang-orang di sekitar. Intinya masih belum kenal dengan lingkungan ya Mas? Ya, saya itu suka ini kalau main di kuburan. Jadi kan kuburan ada kijing. Kijing tahu penonton? Itu nisan, batu nisan. Nah, saya itu suka kayak kuda-kudaan di situ. Jadi saya sepertinya dari kecil Mas Zainal ini sudah nggak ada akhlak. Jadi batu nisan itu dipakai dengan, bagi dia itu adalah wahana bermain itu, sehingga dianggap sebagai kuda, lalu dia tunggangi seperti menunggangi kuda. Jadi dulu itu karena saya mungkin karena ini ya Mas ya, kayak wahana bermain situ masih terbatas karena belum kenal lingkungan sekitar, belum punya teman, maka mau nggak mau larinya ke kuburan, main kuda-kudaan di batu nisan. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi dulu itu
ketika saya kecil saya main di kuburan tersebut pas di dekat rumah. Kemudian saya ini seperti main kuda-kudaan, terus kan biasa kalau di kuburan kadang suka ada hewan misal kucing atau apa gitu. Itu malam-malam Mas? Oh itu lebih ke siang sore gitulah. Oh siang, Sore. aman lah ya, nggak terlalu malam. Kalau malam Sebuah kecil. kalau malam mesti dimarahin mama ya. Jadi ketika siang gitu kan, main, kemudian batu nisan itu kan biasanya ada tanda ya, depan belakang gitu ada tulisan ada apa gitu, sering saya pegang untuk kuda-kudaan gitu. Terus ada kelinci kucing, terus ada kayak hewan-hewan ayam ada apa gitu, saya buat main di situ gitu. Saya ya untuk interaksi yang namanya masih kecil ya, kita nggak tahu ya. Terus habis itu ya ketika sudah dewasa gini ya, orang tua yang sering cerita mbiyen saya cilik aneh ini sering dolanan ini kuburan kijeng kuda-kudaan gitu-gitu. Nah, dari kecil seperti itu. Kalau untuk di rumah saya kontrakan sendiri itu saya belum pernah melihat sosok apa-apa. Namun kalau dari segi saudara yang datang ke rumah terus menginap itu banyak yang bilang. Jadi kan dulu kan justru malah orang lain ya yang melihat. Jadi kontrakan tempat saya dulu itu kan sumur sama kamar mandinya itu berada di luar. Jadi seperti rumah-rumah zaman dulu. Ke kamar mandi harus keluar gitu. Nah itu saudara-saudara banyak yang ketika datang itu malah bilang kalau melihat sesuatu di sumur atau apa gitu, sering gitu zaman dulu. Tapi saya masih kecil jadi nggak begitu paham apa yang dibicarakan tapi kita nggak tahu gitu loh. Belum bisa menanggapi tepat sekali. Tapi maaf Mas, sebelumnya itu waktu Anda main di kuburan itu apa nggak diganggu gitu? Atau mungkin kena karmanya gitu? Kayaknya sih enggak Mas, atau mungkin dari penunggunya malah seneng ada yang main di situ atau mungkin karena penunggu batu nisannya senang ada anak kecil yang bermain dengan mungkin orang yang sudah meninggal gitu. Iya, sampai sekarang ada bundel gitu nggak tahu saya. Ya mungkin karena keluarganya mungkin jarang ziarah gitu ya. Jadi ketika ada anak kecil bermain malah jadi seneng ya. Seolah kayak ziarah ke kuburannya. Terus gimana Mas? Apalagi lanjutannya? Dulu ketika saya sudah pindah rumah ke rumah yang sekarang, rumah yang dibeli, tidak pernah ada apa-apa sampai sekarang. Alhamdulillah belum pernah menemukan apapun di rumah. Yang sekarang rumah di mana Mas? Sekarang ada di Jalan. Tetap di Jogja ya? Tetap di Jogja, sama-sama di Bantul. Itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah menemukan apapun, walaupun ketika ada saudara datang lagi-lagi juga sempat ketika om saya datang, kemudian ada anak kecil kan, anaknya om itu masih umur 2 tahunan tuh sehari semalam nangis. Katanya kan melihat sesuatu segala macam, sampai nggak bisa di bahasa Jawanya dinengi ya, bisa ini. Terus katanya dibawa ke dokter juga nggak ada apa-apa, tapi ya anaknya minta pulang terus. Ya akhirnya mungkin ada suatu hal yang kurang enak dilihat oleh anak tersebut. Mungkin lihat sosok apa gitu kalau boleh tahu Mas? Kalau kemarin itu ketika anak itu kembali ke sini di umur sudah agak dewasa, ya dia menceritakan katanya ada sosok gede gitu di pohon sukun. Kan dulu tanah rumah saya ada pohon sukun gede, diameter mungkin udah hampir semeter gitu. Gede, katanya takut di situ. Tapi sosok sekarang gede itu apa Mas? Spesifiknya Mas? Jadi ya mungkin bisa saja kayak Druwo atau apa gitu, saya tidak tahu. Ya tadi kan bahas tentang di rumah kalau ada saudaranya yang datang malah melihat sosok penampakan seperti genderuwo gitu ya. Iya. Berarti justru malah saudaranya Mas Zainal ya yang bisa lihat. Iya, kalau ketika ada di rumah justru malah saudara saya, justru orang lain yang bisa melihat. Mungkin paman atau tante gitu. Ya
Om, nah, om. Oh, memang bisa lihat langsung gitu. Ya Memiliki kemampuan untuk melihat langsung gitu. mungkin kalau apa ya, ya tepat ya atau tidaknya saya juga kurang paham, tapi mungkin bisa. Oh, mungkin bisa. Berarti kita mendatangkan narasumber yang salah ya, karena tidak bisa melihat langsung secara langsung. Oke Mas, itu kan masa-masa kecil ya, Mas, dari TK, SD gitu. Tapi tadi TK, SD gitu mungkin ada sedikit cerita. Mata saya apa istilahnya menggok sedikit kok, loh kok kayak kok opo kayak gitu kan, kok ada sesuatu hal yang aneh di atas pohon gitu loh.